Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Saint Emperor ragu-ragu, dan Kaisar File menghela napas, mata berkedip-kedip dengan cahaya dingin ketika dia melambaikan tangannya untuk memanggil matahari merahnya yang rusak. Dia juga mengulurkan tangan kirinya ke arah kota Kaisar File, yang menyebabkan trisula besar yang dibangun di kota itu mulai gemetar, seolah-olah itu bisa terbang keluar dari tanah kapan saja. Pada saat yang sama, trisula mulai berdenyut dengan aura pembunuh yang begitu kuat sehingga bahkan dapat dideteksi sejauh ini di Laut Abadi. Saint Emperor, Bai Xiaochun, tidak mungkin kalian berdua bisa bekerja sama untuk membunuhku, kecuali jika salah satu dari kalian bersedia mati dalam proses. Tanpa pola pikir itu, maka mungkin kamu akan mengalahkanku, dan bahkan mungkin mengambil dinasti File Emperor dariku. Namun, tanpa khawatir harus dinasti, aku akan lebih menakutkan dari sebelumnya. Suaranya begitu dingin sehingga menyebabkan udara membeku, dan es menyebar ke permukaan laut. Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi kagum pada betapa mengesankan Kaisar File terdengar. Namun, semua yang dia lakukan adalah mengerutkan kening, dan kemudian menatap Saint Emperor. Saint Emperor menghela nafas, sadar bahwa ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkannya. Pertama-tama, dia tidak percaya sama sekali bahwa Bai Xiaochun memiliki 100 tembakan arcaian luminescence yang bisa dia gunakan. Kedua, dia tidak ingin berselisih dengan kaisar-kaisar sekarang. Dalam hal keseimbangan kekuasaan, dinasti Saint Emperor sekarang memiliki wilayah terluas, dan setelah bertahun-tahun berlalu, bukan lagi partai terlemah. Saint Emperor sekarang diuntungkan oleh willpower yang lebih banyak dan File Emperor telah menderita kehilangan wilayah yang signifikan, dan dengan demikian, kekuatan keseluruhan. Tetapi karena sekarang ada 3 struktur kekuatan, perubahan seperti itu tidak membenarkan membuat keputusan drastis. Karena itu, pada saat ini, mempertahankan status quo akan menjadi hal yang paling bermanfaat bagi Saint Emperor. Sambil terkekeh, dia berkata, kawan kedua, kamu baru saja mendirikan dinasti sendiri. Sekarang bukan waktunya untuk perang. Para pembudidaya Realm Heavenspan di File Emperor dinasti telah menunggu saat seperti ini untuk waktu yang lama. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, jadi bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengalami kesulitan. Baik, dengar, kenapa kita bertiga tidak mencapai kesepakatan di sini dan sekarang. Untuk 1000 tahun ke depan, kita semua akan setuju untuk tidak pergi berperang. Bagaimana menurutmu, kaisar-kaisar jahat? Dengan itu, Saint Emperor memandang Kaisar File. Kaisar File mendengus di dalam hatinya, sangat menyadari bahwa Saint Emperor hanya melakukan apa yang dia bisa untuk mempertahankan situasi politik saat ini selama mungkin. Meskipun Kaisar File tidak cenderung setuju, setelah beberapa saat berpikir, matanya berkilauan, dan dia mengangguk. Lalu dia kembali menatap Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun menyipit, tetapi dalam hati, dia bernapas lega. Dia juga berharap untuk mempertahankan status quo. Selain itu, dia keluar dari arcaian luminescence, dan tidak akan mendapatkannya kembali sampai tahun berikutnya. Jika pertempuran pecah sekarang, titik itu akan menjadi jelas. Pada titik ini, baik Saint Emperor dan File Emperor menatapnya. Dia mendengus dramatis, dia menyetujui proposal itu. Dengan itu, ketiga pihak berbalik untuk pergi, nanti, mereka akan meminta bawahan mereka mengurus semua perincian gencatan senjata. Saat 2 kaisar lainnya pergi, Bai Xiaochun menghela napas panjang lega, dan memutuskan untuk menghindari situasi berbahaya seperti ini di masa depan. Terlalu berbahaya, tapi juga sangat mengasyikkan. Di satu sisi, dia mempertanyakan apa yang telah dia lakukan. Tapi di sisi lain, dia tahu bahwa tanpa ancaman yang dia buat dengan 3 tembakan arcaian luminescence, Kaisar File pasti akan membuat kesempatan lain untuk mengujinya. Dan jika File Emperor tidak melakukannya, maka Saint Emperor akan melakukannya. Dengan mengambil inisiatif, dia membuat tindakannya lebih meyakinkan, dan ancamannya lebih berat. 10 bulan lagi selama waktu itu, saya tidak dapat menyebabkan masalah. Dengan itu, dia kembali ke domain abadi, memegang Gongsun Waner dengan satu tangan saat dia terbang. Pada titik tertentu, dia tidak bisa membantu tetapi memandang rendah padanya. Dia begitu mempesona, terutama lekukan lezat yang ada di bawah pinggangnya. Pemandangan itu langsung membuatnya berpikir kembali bagaimana rasanya memukulnya. Aku benar-benar ingin memukulnya lagi. Pikirnya, berkedip beberapa kali. Tahan, tidak, aku memiliki kedudukan yang sama dengan kaisar-kaisar jahat dan kaisar Saint sekarang. Jika aku melakukan sesuatu seperti itu dalam situasi seperti ini, akan sangat memalukan jika orang tahu. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras.
Tapi jika aku tidak memukulnya sekarang, maka ketika aku kembali ke wilayah kekalku, Song Junwan dan Zhou Zimo akan ada di sana, dan aku akan kehilangan kesempatanku. Satu tamparan cepat tidak masalah. Setelah berpikir lagi, ia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Setelah semua, mengingat hubungan antara dia dan Gongsun Waner, tamparan cepat tidak akan menyakiti apapun. Setelah mencapai kesimpulan bahwa ini jelas merupakan ide terbaik, dia mengangkat tangan kirinya dan dengan cepat memukulnya, menyebabkan suara pukulan yang merdu bergema. Itu pasti terasa sama indahnya seperti terakhir kali, namun, pada titik yang tidak terduga, Gongsun Waner membuka matanya dan menatapnya dengan dingin. Dia benar-benar terkejut, dan juga merasa sedikit bersalah, tetapi bereaksi dengan lancar. Kamu punya bak padamu. Dia mendengus dingin. Lalu mengapa kamu belum mengambil tanganku dari saya? Pada saat itu, Bai Xiaochun menyadari bahwa tangannya masih bertumpu di ujung belakangnya. Bersihkan tenggorokannya, dia menariknya kembali dan mengibaskannya. Itu adalah bak yang sangat besar, dan sangat beruntung bisa lolos. Berpura-pura tidak mendengar bagian terakhir itu, Gongsun Waner berpisah darinya dan mulai terbang sendiri. Dia juga menepuk tasnya, menyebabkan Hou Xiaomei terbang keluar. Gongsun Waner telah merawat Hou Xiaomei selama bertahun-tahun sekarang. Dulu ketika dia pertama kali memulai hidupnya sebagai buron, dia memasukkan Hou Xiaomei ke dalam tasnya. Sekarang semuanya aman kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah membawanya kembali ke tempat terbuka. Dari situ, dimungkinkan untuk melihat seberapa besar ia merawat muridnya. Big Bro Xiaochun, kata Hou Xiaomei, tampak bersemangat. Mata berbinar dengan air mata sukacita, dia melompat maju dan memeluknya. Bai Xiaochun senang, dan segera melingkarkan tangannya di pinggang lenturnya. Dan kemudian, mereka perlahan mulai bergerak turun. Pada saat itu, Gongsun Waner mendengus dingin. Lihat bak lain. Tangan Bai Xiaochun membeku di tempatnya. Sedangkan untuk Hou Xiaomei, ekspresi bingung muncul di wajahnya, dan dia melihat dari balik pundak dan menuruni punggungnya. Seekor serangga. Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaochun dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan menjelaskan kepada Hou Xiaomei dan Gongsun Waner apa yang terjadi setelah dia kembali. Adapun Gongsun Waner, dia tidak melakukan apapun untuk menutupi apa yang dia pikirkan. Dari cara matanya berkilau ketika dia melihat Bai Xiaochun, adalah mungkin untuk melihat bahwa dia merasakan hal yang sama tentang dia seperti yang selalu dia lakukan. Dan dengan demikian, ketiganya semakin mendekat dan semakin dekat ke wilayah abadi yang sekarang adalah rumah. Saat Hou Xiaomei mengobrol dan tertawa, Bai Xiaochun secara bertahap mulai tenang dari saat tegang sebelumnya, dan segera senyum menutupi wajahnya. Hampir terasa seperti dia kembali ke alam Heavenspan. Namun, pemandangan indah itu segera berakhir. Setelah mencapai wilayah abadi, Song Junwan dan Zhou Zimo ada di sana menunggunya, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Hati Bai Xiaochun segera mulai berpacu. Ya, kalau bukan Xiaomei, kata Song Junwan, tersenyum. Di sebelahnya, Zhou Zimo tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengerutkan kening dan menggosok perutnya. Keduanya sangat cemas ketika Bai Xiaochun tiba-tiba bergegas pergi. Sekarang, dia kembali dengan dua wanita, satu dari mereka adalah teman masa kecil, dan yang lainnya gelap dan misterius. Jelas juga bahwa mereka adalah seorang master dan magang, membuat Song Junwan dan Zhou Zimo semakin tidak menyukai mereka. Hou Xiaomei tampak terkejut. Dia melihat perut bengkak Song Junwan dan Zhou Zimo, dan kemudian Bai Xiaochun berdiri di sana dengan canggung. Pada saat itu, dia mulai marah. Sama seperti rambut Bai Xiaochun mulai berdiri di ujung dari penampilan yang dia dapatkan dari tiga wanita, Grand Heaven Master, yang juga hadir, berdeham dan melangkah maju. Menggenggam tangan, dia membungkuk ke Gongsun Waner. Salam, surgawi. Dia berkata, merupakan kehormatan besar memiliki Anda sebagai bagian dari bangsa kita. Mulai sekarang, tidak ada yang akan berani mengatakan bahwa alam Heavenspan tidak memiliki surga kedua. Kata-kata Grand Heaven Master sangat baik diucapkan, dan Bai Xiaochun sangat berterima kasih. Karena topik pembicaraan telah diubah, dia memanfaatkan momen itu untuk memperkenalkan Gongsun Waner kepada semua orang. Lalu dia datang dengan alasan untuk memaafkan dirinya sendiri, tulang punggungnya masih kesemutan dari tatapan yang dia alami beberapa saat yang lalu. Surga, aku tidak percaya mereka menatapku dengan niat membunuh. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Setelah kembali ke kamar pribadinya, dia duduk bersila dan mendesah. Itu semua salahku. Oh, Dewa, tolong beritahu saya mengapa Anda membuat saya begitu luar biasa. Apakah kamu tahu betapa menjengkelkannya dibuat begitu luar biasa olehmu? Terlihat sangat tertekan, dia menepuk tasnya untuk menghasilkan koleksi surat cinta yang berharga. Aku seperti tahanan sekarang ini. Meskipun dia menghela nafas, dia tidak bisa menutupi tampilan bangga yang bersinar di matanya. Tidak ada yang tahu betapa frustasinya hidup bagi Bai Xiaochun. Bagaimanapun, keberadaannya adalah salah satu dari waktu luang yang lebih daripada sebelumnya. Apakah itu pembangunan kota kekaisaran, atau berbagai pengaturan dengan dinasti Saint Emperor dan dinasti Vile Emperor, semuanya ditangani oleh bawahan.
Setelah Pangeran Ur Iblis dan Pendeta Devourer yang sudah compang camping dibebaskan dan dikirim kembali ke dinasti Vile Emperor, gelombang yang lebih besar dari para pembudidaya Realm Heavenspan tiba. Domain abadi Realm Heavenspan menjadi tempat yang sangat sibuk dan ramai. Kota-kota bermunculan ke kiri dan ke kanan, dan barisan gunung diangkat kemana-mana untuk menciptakan perbatasan pertahanan. Bai Xiaochun ingin membicarakan hal-hal dengan Hou Xiaomei, tetapi dia sedang diawasi seperti elang oleh Song Junwan dan Zhou Zimo, dan telah ditugaskan seluruh pengiring pelayan oleh Grand Heaven Master, yang memperlakukannya seperti selir resmi kekaisaran. Sayangnya, dia jauh lebih bebas daripada ketika dia bersama Gongsun Waner. Hou Xiaomei tidak terlalu senang dengan keadaan, dan itu diperburuk oleh perut Zhou Zimo dan Song Junwan. Oleh karena itu, dia sengaja mengabaikan Bai Xiaochun, dan terus mencoba membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan. Ketika Bai Xiaochun menyadari bahwa Hou Xiaomei menghindarinya, dia pergi ke Gongsun Waner untuk meminta pendapatnya. Tapi Gongsun Waner adalah surgawi, status yang tinggi yang membutuhkan tingkat kesopanan tertentu. Lebih jauh lagi, dia telah terluka parah baru-baru ini, dan sudah menjalani meditasi terpencil. Pasti lebih baik memiliki satu istri saja. Bai Xiaochun berpikir, mendesah pahit. Seluruh wilayah abadi penuh dengan aktivitas, dengan pengecualian Bai Xiaochun sendiri, yang duduk sendirian di aula besar, mendesah. Syukurlah, hal-hal tidak bertahan lama seperti itu. Sebulan kemudian, ketika populasi terus meningkat, kota kekaisaran akhirnya selesai. Itu adalah lokasi yang megah dan luar biasa, yang dari kejauhan tampak seperti 9 pegunungan yang semuanya bertemu bersama di lokasi pusat. Di tempat mereka bergabung, ada sebuah patung besar. Patung itu menggambarkan Bai Xiaochun, mengenakan jubah kekaisaran. Di tangan kirinya, dia memegang sebuah kota besar, dan di tangan kanannya ada bola air raksasa. Itu bukan air biasa, itu adalah air dari Laut Abadi. Namun, itu hampir tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Grand Heaven Master dan anggota kuat dari generasi senior. Mereka telah menjelajahi semua domain abadi-abadi, termasuk laut itu sendiri dan pulau abadi, untuk menemukan potongan-potongan puing-puing dan bebatuan yang sebenarnya adalah daging dan darah Ark Emperor generasi pertama, yang tubuhnya meledak ketika Heavenspan asli Ranah hancur. Itu semua merupakan upaya untuk memperingati Ark Emperor generasi pertama. Meskipun mereka tidak dapat menemukan setiap puing-puing terakhir, mereka menemukan sedikit, yang semuanya menjadi bagian dari patung besar Bai Xiaochun. Akibatnya, patung itu memiliki kekuatan aneh dan menakjubkan. Siapapun dengan darah alam Heavenspan yang mendekati patung akan merasakan darah mereka melonjak. Itu akan membuat kultivasi lebih mudah, dan akan memberikan dorongan bagi kecakapan pertempuran mereka dan kemampuan peningkatan semangat mereka. Hal yang paling menarik tentang patung itu adalah kota kekaisaran yang dipegang di tangan kirinya. Bahkan dari kejauhan, itu tampak besar dan megah. Itu bisa menampung jutaan petani, dan dipenuhi dengan banyak bangunan dan jalan. Hanya berada di kota itu sendiri akan memberikan manfaat besar bagi siapa saja dengan darah Heavenspan Realm. Tentu saja, Grand Heaven Master dan orang-orang sezamannya tidak akan melupakan pertahanan kota. Ada banyak formasi mantra yang dibangun di dalam patung untuk melindunginya dan kota. Meskipun formasi mantra tidak sekuat yang ada di Vile Emperor City atau Saint Emperor City, mereka masih tipe yang tidak bisa dilakukan dengan mudah oleh benda langit. Semua itu benar-benar mencengangkan, tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Di dahi patung Bai Xiaochun adalah mata Dharma Heavenspan. Dari kejauhan, itu tampak seperti kristal valet yang bercahaya. Namun, jika seseorang semakin dekat itu mungkin untuk melihat bahwa itu bukan kristal, melainkan sebuah konvergensi cahaya ungu yang menyilaukan. Di dalam cahaya valet yang mengejutkan itu adalah istana kekaisaran ungu. Itu indah dan mewah, dan juga berdenyut dengan energi yang akan menginspirasikan kekaguman pada siapapun yang melihatnya. Saat ini, Bai Xiaochun sedang duduk di singgasana naga di aula besar. Mengatur satu tingkat lebih rendah dari singgasananya adalah 3 kursi Phoenix, di mana Song Junwan, Zhou Zimo, dan Hou Xiaomei semua duduk. Mereka bertiga kadang-kadang akan saling menilai, dan kadang-kadang menatapnya. Menghela nafas, Bai Xiaochun memandang 100 atau lebih orang yang saat ini berdiri di sekitar aula utama, berdebat satu sama lain. Dengarkan aku. Kita perlu menyebutnya dinasti Kaisar Bai. Tidak, nama itu tidak akan berlaku. Bagaimana itu bisa diwariskan ke generasi berikutnya? Kita harus menyebutnya dinasti Kaisar Heavenspan. Apakah kalian lupa bahwa leluhur pendiri kami adalah Ark Lord? Kita harus terus menghormatinya, dan menyebutnya dinasti Ark Emperor. Di antara orang-orang yang berdebat di aula adalah Grand Heaven Master, Raja Hantu Raksasa, Raja Sembilan Kata, Raja Roh Advent, Raja Juara Perang, dan para dewa dari wilayah Heavenspan Timur dan Utara. Ada juga sekitar selusin dewa yang membelot dari 2 dinasti kekaisaran lainnya. Gongsun Waner hadir, tetapi tidak ikut serta dalam diskusi. Namun, semua orang melakukannya, bahkan Patriark Spirit Stream. Karena statusnya yang unik, banyak orang memberikan banyak bobot pada apa yang dia katakan. Hanya Li Qinghou belum memberikan pendapatnya.
Mengingat hubungan khususnya dengan Bai Xiaochun, apapun yang dikatakannya akan ditanggapi dengan sangat serius, bahkan oleh Grand Heaven Master, dan oleh karena itu, ia memutuskan untuk menunggu. Bai Xiaochun menghela nafas saat argumen atas nama negara mereka berlangsung selama 2 hari tanpa ada yang mencapai kesepakatan. Setiap orang memiliki ide mereka sendiri, dan setiap orang memiliki cara berbeda untuk mencoba membuat Bai Xiaochun setuju dengan mereka. Setelah semua, sekarang setelah Heavenspan Realm menguasai domain abadi, itu pasti penting untuk secara resmi mendirikan dinasti. Tidak melakukan hal itu akan berdampak buruk pada penduduk. Akhirnya, mata Bai Xiaochun berkilauan, dan dia perlahan mengangkat tangannya dan mulai melambaikannya ke sana kemari untuk mendapatkan perhatian orang banyak. Dia tidak perlu menggunakan kekuatan basis kultivasi, meskipun semua orang terlibat dalam diskusi, mereka juga mengawasi Bai Xiaochun untuk melihat apakah dia akan mengatakan sesuatu. Dalam sekejap mata keributan memudar menjadi sunyi, dan semua orang memandang Bai Xiaochun. Dia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian sekarang, dan karena itu, memandang ke arah kerumunan dan mulai berbicara dengan suara tenang. Sebelum Ark Emperor sebelumnya meninggal dia mewariskan warisannya kepadaku. Kita semua adalah orang-orang di Heavenspan. Kami telah bangkit melalui perjuangan mematikan yang tak terhitung jumlahnya, semua untuk mencapai titik stabilitas ini. Kita harus menghormati keinginan Ark Emperor, dan menghormati Ark Lord pendiri. Cukup dengan perdebatan. Sampai hari ini kemuliaan dinasti Ark Emperor telah dipulihkan. Taoist Heavenspan mengubah nasib rumah kami, tetapi sekarang, kami akan mengembalikan keadaan seperti seharusnya. Kami tiba di domain abadi-abadi puluhan ribu tahun terlambat, tapi kami masih sampai di sini. Pada saat dia selesai pidatonya, dia bangkit berdiri. Pada saat ini semua orang menyadari, bahwa dinasti Ark Emperor sedang dibangun kembali. Setiap orang memiliki ide mereka sendiri, tetapi saat ini, Bai Xiaochun menduduki posisi tertinggi otoritas. Apa yang dia katakan adalah hukum. Tidak ada yang berani untuk tidak setuju, dan pada kenyataannya, semua orang harus mengakui bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Grand Heaven Master adalah orang pertama yang melangkah maju, wajahnya sedikit memerah, matanya berbinar. Dalam hatinya, ia sepenuhnya yakin bahwa semua usahanya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Menggenggam tangan, dia membungkuk pada Bai Xiaochun. Salam, Kaisar Agung. Selanjutnya, Raja Hantu Raksasa, Raja Sembilan Kata, para Dewa Utara dan Timur, dan semua pakar kuat lainnya juga menggenggam tangan dan membungkuk. Salam, Kaisar Agung. Bai Xiaochun bahkan tidak melepaskan secuil pun dari basis kultivasinya. Gongsun Waner, Zhou Zimo, Song Junwan dan Hou Xiaomei semuanya tersentuh oleh kemuliaannya, dan membungkuk dalam-dalam padanya. Patriark Spirit Stream dan Li Qinghou tersentuh, dan mengerti bahwa sejak saat ini, Bai Xiaochun adalah Ark Emperor, salah satu dari 3 kaisar dari domain abadi-abadi. Mengambil napas dalam-dalam, mereka membungkuk dalam-dalam. Saat suara mereka bergema, jutaan dan jutaan kultivator Heavenspan Realm yang telah menonton aula besar dari dekat dapat mendengar apa yang dikatakan. Mereka semua berlutut untuk bersujud. Salam, Kaisar Agung. Salam, Kaisar Agung. Gelombang suara meluncur dari Ark Emperor City ke segala arah ketika para kultivator yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan suara mereka bersama. Segera, suara memenuhi seluruh domain abadi. Bahkan Vile Emperor dan Saint Emperor sekarang melihat ke arah Ark Emperor City. Para Celestial, Dewa, dan Dewa dari 2 dinasti kekaisaran lainnya, serta banyak pembudidaya lainnya, semuanya sangat terguncang. Semua orang tahu bahwa sebuah dinasti baru telah naik ke tampuk kekuasaan. Bahkan Bunda Abadi yang misterius tampak membuka matanya dan melihat ketiga anak lelakinya, yang akhirnya kembali. Dinasti Ark Emperor dinasti secara resmi didirikan. Mulai sekarang, sudah diselesaikan. Ada 3 kekuatan dalam domain abadi-abadi. Segalanya telah kembali ke cara yang semula dimaksudkan. Meskipun dinasti Ark Emperor tiba di tempat kejadian di akhir pertandingan itu masih datang. Bai Xiaochun sangat senang telah menjadi kaisar tertinggi, dan sekarang dia bisa memerintah semua orang di sekitarnya. Tentu saja, dia dengan cepat menemukan bahwa meskipun dia memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah ketika datang untuk memerintah negara, Grand Heaven Master jauh lebih mahir daripada dia. Selain itu, setiap kali dia tampil di depan umum, itu menyebabkan kegemparan besar. Mengingat betapa sibuknya semua orang, Bai Xiaochun akhirnya menghela nafas dan memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah menjadi pemimpin spiritual bangsa. Selain itu, dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan pemerintahan. Dia bahkan tidak peduli bahwa Grand Heaven Master pernah menjalankan pemerintahan boneka yang sangat mirip kembali di Willlands. Bagaimanapun, selama basis budidayanya cukup tinggi, tidak ada yang bisa mengambil apa yang menjadi miliknya. Sekarang setelah Ark Emperor dinasti secara resmi didirikan di Eternal Lands, semakin banyak penggarap Heavenspan Realm datang untuk bergabung dengannya. Segera, sebuah kedamaian menghampiri mereka yang tidak lama mereka nikmati.
Seiring perkembangan, perut Song Junwan dan Zhou Zimo bertambah besar. Grand Heaven Master, Li Qinghou dan lainnya dari generasi senior jauh lebih peduli tentang hal-hal seperti itu daripada Bai Xiaochun, dan mencurahkan banyak sumber daya untuk menjaga kedua wanita aman. Tempat tinggal mereka dijaga ketat, dan banyak tindakan pencegahan dilakukan untuk memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak lagi bosan dan menganggur, dia menghabiskan setiap hari dengan Song Junwan dan Zhou Zimo, membantu merawat mereka, dan menikmati kelembutan hangat yang sudah lama hilang. Satu-satunya hal yang aneh adalah memiliki banyak pasangan Taois sebenarnya cukup merepotkan. Song Junwan dan Zhou Zimo sama-sama sangat bangga, dan memiliki emosi yang pendek. Dan mereka bahkan lebih emosional daripada biasanya. Tatapan mereka saling melemparkan hampir menyebabkan pertempuran pada beberapa kesempatan, meninggalkan Bai Xiaochun sangat gelisah dan gugup. Dan ketika Hou Xiaomei melihat semua ini terjadi, dia menjadi lebih kesal dari sebelumnya. Semakin dia memikirkan situasinya, semakin dia tampaknya tidak mau menerimanya, sampai dia diam-diam bertemu dengan Li Qinghou untuk meminta bantuannya. Li Qinghou seperti seorang ayah bagi Bai Xiaochun, yang menempatkannya dalam posisi yang sangat unik dalam dinasti Kaisar Lengkungan. Semua mitra Taois Bai Xiaochun benar-benar menghormatinya. Meskipun Song Junwan tidak mengunjunginya setiap hari, dia akan makan dengannya setiap beberapa hari. Bahkan Zhou Zimo yang keras kepala dan keras kepala akan membutuhkan waktu untuk melihatnya. Namun, di antara ketiga menantu yang dimiliki Li Qinghou, ia paling menyukai Hou Xiaomei. Setelah semua, dia telah mulai di Spirit Stream Sect di bawah komandonya sebagai penguasa puncak Fragrant Cloud Peak. Li Qinghou pada dasarnya menyaksikan Bai Xiaochun dan Hou Xiaomei tumbuh bersama. Setelah mendengar frustrasi Hou Xiaomei, Li Qinghou memikirkan masalah ini, lalu menghela nafas. Dia membuat beberapa pertanyaan, dan segera mengetahui bahwa Bai Xiaochun akhirnya bersama dengan Song Junwan dan Zhou Zimo melalui pil afrodisiaknya. Suatu hari setelah Bai Xiaochun baru saja menghabiskan waktu bersama Song Junwan dan Zhou Zimo, ia kembali ke aula agungnya, dan baru saja duduk ketika Li Qinghou masuk. "Paman Li," katanya, langsung bangkit dan bergegas menghampirinya. Tidak masalah bahwa dia adalah Arch Emperor sekarang, baginya, Li Qinghou akan selalu seperti seorang ayah. Li Qinghou sangat senang dengan apa yang terjadi pada Bai Xiaochun. Dia sering berpikir kembali ke bocah yang dia lihat di atas Gunung Hut menyalakan sebatang dupa. Selangkah demi selangkah, dia telah mencapai titik ini, dan Li Qinghou tidak mungkin lebih bangga. Keduanya duduk untuk bernostalgia, dengan Li Qinghou sesekali memberikan nasihat. Tidak peduli apa yang dia katakan, Bai Xiaochun akan selalu mengangguk setuju. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Li Qinghou berdeham. "Katakan, Xiaochun, apakah kamu memiliki pil afrodisiak?" Hah? Bai Xiaochun berkata tanpa berpikir. Dia berasumsi bahwa Paman Li-nya datang ke sini karena alasan tertentu, dan ini dia. Setelah berkedip beberapa kali, Bai Xiaochun menamparkan pahanya. "Kau menyukai seseorang, bukan, Paman Li? Siapa ini?" Dia sebenarnya sangat ingin tahu tentang hal ini. Tentu saja, Li Qinghou selalu menyukai Tuan Big Fatih Zhang, Su Meixiang. Sayangnya, dia telah hilang, dan bahkan setelah sebagian besar orang dari Heavenspan Realm sekarang berkumpul kembali, dia tidak ditemukan. Melotot karena malu, Li Qinghou berkata tidak ada alasan untuk mundur. "Jika Anda punya, saya akan ambil satu. Jika ada orang lain yang meminta saya, Paman Li, saya akan mengatakan saya keluar. Tapi karena itu kamu, ini dia." Bai Xiaochun tidak bisa menahan senyum melihat bagaimana Li Qinghou tampaknya memiliki semangat muda. Yang benar adalah dia tidak punya banyak pil afrodisiak yang tersisa. Selanjutnya, setelah apa yang terjadi dengan Song Junwan dan Zhou Zimo, dia sangat berhati-hati ketika datang ke pil afrodisiak. Mengambil botol, dia menawarkannya ke Li Qinghou. Sambil terkekeh, Bai Xiaochun memandang Li Qinghou dan berkata, "Paman Li, kamu semakin tua, dan kamu perlu menjaga kesehatanmu. Hal-hal ini, well, jangan overdosis, oke? Botol itu punya 8 pil. Potong omong kosong." Li Qinghou berkata dengan dingin, meraih botol pil. Aku mengerti. Anda agak pemalu, jadi Anda perlu beberapa hal yang sangat kuat." Hahaha. "Saya mengerti." Bai Xiaochun benar-benar terhibur dengan seluruh situasi, dan tidak bisa menahan tawa. "Meskipun, jika kamu menyukai seseorang, Paman Li, kamu benar-benar tidak perlu menggunakan obat seperti itu. Anda hanya perlu mencari cara untuk merayu dia. Biarkan saya mengajari Anda." Memukul dadanya, dia berkata, "Percayalah, aku tidak membual ketika aku mengatakan bahwa aku..." Pada titik ini, Li Qinghou tidak tahan lagi. Menatap Bai Xiaochun, dia berbalik dan pergi. Sambil terkekeh, Bai Xiaochun berseru, "Jangan lupa Paman Li, jangan benar-benar mengonsumsi pil itu. Sedikit bedak saja akan baik-baik saja. Jangan overdosis." Sebelum berjalan keluar pintu, Li Qinghou berhenti, melihat ke balik bahunya, dan menatap Bai Xiaochun dengan penuh arti.
Lalu dia mengangguk. Bubuk saja, Bai Xiaochun mengulangi. Memahami. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh dengan seluruh situasi. Ada sesuatu di mata Li Qinghou tepat sebelum dia pergi yang tampaknya menunjukkan bahwa ada lebih banyak cerita. Namun, dia tidak bisa memikirkan apa itu mungkin. Paman Li adalah pria yang baik, hanya sedikit pemalu, itu saja. Berpikir tentang bagaimana rasanya ketika Li Qinghou menggunakan pil afrodisiak, Bai Xiaochun mulai bersenandung sedikit dan kembali ke tahtanya. Malam itu, Hou Xiaomei berjalan dengan cepat melewati istana kekaisaran, berusaha menjaga napasnya tetap stabil. Dia memiliki 2 pil afrodisiak, 1 di setiap tangan, dan dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang Li Qinghou katakan padanya. Aku harus menghancurkan mereka. Saya harus menghancurkan mereka. Akhirnya, dia mencapai kamar pribadi Bai Xiaochun. Meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri, dia mendongak senyum di wajahnya yang membuatnya tampak seindah bunga yang baru mekar. Apakah Anda di sini, kakak Xiaochun? Bai Xiaochun berada di tengah meditasi. Ketika dia mendengar suara Hou Xiaomei, dia dengan cepat membuka pintu kamar dan melihatnya berdiri di sana, bermandikan cahaya bulan. Dia terkejut melihatnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia datang mengunjunginya setelah kembali. Xiaomei, kamu, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berkedip beberapa kali dan kemudian berjalan ke kamar pribadi. Saat dia melakukannya, dia meremas tinjunya. 2 suara letupan kemudian terdengar di dalam ruangan. Suara apa itu? Tampak sangat akrab. Pada saat itulah kabut merah muda mulai menyebar. Itu adalah pil afrodisiak. Matanya melebar, dan dia mundur. Tapi saat itulah tubuh yang lembut dan hangat melilitnya. Bagaimana kamu mendapatkan pil afrodisiak? Bahkan ketika visinya berubah merah muda, dia mendengar suara menawan Hou Xiaomei berbisik di telinganya. Paman Li memberikannya padaku. Pada saat itu, Bai Xiaochun jatuh ke punggungnya, dan seluruh ruangan dipenuhi kabut merah muda. Zhou Zimo telah menghancurkan pil afrodisiak, seperti halnya Song Junwan. Tapi Hou Xiaomei telah menghancurkan 2. Dan dia melakukannya di ruang pribadi. Mudah membayangkan hasilnya. Kabut merah muda itu sangat padat dan tidak akan hilang. Bai Xiaochun dan Hou Xiaomei menghirupnya, selama berhari-hari. Ketika akhirnya memudar, pintu ke kamar pribadi terbuka, dan Hou Xiaomei muncul. Dia tampak agak lemas, tetapi wajahnya memerah, dan matanya berbinar. Setelah melirik dari bahunya, dia menepuk perutnya dan kemudian pergi dengan limbung. Beberapa menit kemudian, Bai Xiaochun terhuyung-huyung keluar dari kamar pribadi, lalu berdiri di sana menatap langit dengan sedih. Aku adalah Kaisar Agung yang agung dan perkasa, salah satu dari 3 ahli terkuat di Eternal Immortal Domains. Dia hanya bisa menghela nafas bagaimana kekalahannya di tangan pil afrodisiak tampaknya telah menjadi tema yang berulang dalam hidupnya. Kalau saja pil afrodisiak tidak ada, rangnya dalam hati. Sesaat berlalu, dan dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak berpikir seperti itu. Tanpa pil afrodisiak, dia mungkin akan sendirian dalam hidup. Lagi pula, dia terlalu murni dan jujur pada seseorang. Ah, terserahlah. Jika mereka ada, mereka ada. Menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas. Sekarang, dia merasa bahwa dia mengerti cara berpikir Hou Xiaomei. Dia adalah orang pertama yang mengenalnya, tetapi Song Junwan dan Zhou Zimo sudah mengandung anak-anaknya. Tidak mau ketinggalan, Hou Xiaomei telah menggunakan metode ekstrim untuk menyelesaikan masalah. Bukan salah mereka bahwa mereka semua berkelahi satu sama lain untuk memiliki anak-anak saya. Ini salahku. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjalan kaki singkat sebelum kembali ke kamar pribadinya. Dinasti Ark Emperor sekarang dalam kondisi yang sangat stabil. Grand Heaven Master dan tokoh-tokoh penting lainnya telah membagi berbagai tanggung jawab mengelola bangsa, memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan efisien. Aset terbesar dinasti Ark Emperor miliki adalah peningkatan semangat, dan sekarang setelah perjanjian damai telah dicapai di antara berbagai dinasti, perdagangan mulai dilakukan. Juga, Gongsun Waner Dausit telah dikirim oleh Kaisar Vile. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain melakukan itu. Perjanjian damai adalah hal yang baik untuk Kaisar Vile, dan dia tidak ingin memberi Bai Xiaochun atau Kaisar Sein alasan untuk menyebabkan masalah baginya. Secara umum, segalanya damai dan sunyi. Adapun Zhou Zimo dan Song Junwan, tanggal jatuh tempo mereka sudah dekat, yang merupakan masalah yang sangat penting, bahkan untuk kaisar-kaisar jahat dan santo kaisar. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah menguasai teknik hidup abadi yang tidak mati bukanlah rahasia, dan kekuatan dan kemampuan luar biasa yang datang dari teknik turun-temurun dari kaisar lengkungan itu mengejutkan untuk sedikitnya. Dan jika dia akhirnya menyerahkan bakat bawaan itu kepada anak-anaknya, hasilnya akan mengerikan. Itu terutama berlaku untuk peningkatan semangat. Kemampuan untuk melakukan peningkatan roh tergantung pada garis keturunan seseorang, dan mengingat bahwa Bai Xiaochun sekarang sedang menantikan 2 anak, hampir semua orang di domain abadi-abadi bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Bai Xiaochun juga sangat gugup. Dia tidak pernah meninggalkan istana kekaisaran, dan bahkan ruang meditasi normalnya bergerak lebih dekat ke tempat Song Junwan dan Zhou Zimo tinggal.
Meskipun dia cukup yakin bahwa tidak ada seorang pun di Eternal Immortal Domains yang berani melakukan sesuatu untuk menyakiti mereka, dia masih ingin benar-benar siap dan berjaga-jaga. Sayangnya, karena kekuatan yang terkandung di dalam darah Bai Xiaochun, masa keannya sangat panjang, menyebabkan hari-hari tampaknya berjalan tanpa akhir. Setengah bulan kemudian, sementara semua orang masih menunggu Song Junwan dan Zhou Zimo untuk melahirkan, Su Baochai dan Tuan Dewa Diviner tiba. Mereka datang dengan cara yang sangat unik. Su Baochai telah menculik Tuan Dewa Diviner. Tidak sampai dia benar-benar tiba di Ark Emperor dinasti bahwa dia mengungkapkan identitasnya. Setelah itu, tidak butuh waktu lama baginya dan Tuan Dewa Diviner untuk dibawa ke Ark Emperor City. Setelah tiba, Su Baochai mengucapkan salam kepada Patriark Spirit Stream dan yang lainnya, dan kemudian meminta untuk bertemu Bai Xiaochun. Master God Diviner, yang diikat Su Baochai dengan aman, tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu, dan sepertinya tidak terlalu bahagia. Itu adalah adegan yang sangat aneh, dan agak mencurigakan sejauh Patriark Spirit Stream prihatin. Ketika berita disampaikan melalui barisan, Bai Xiaochun diberitahu, dan memanggil Su Baochai dan Master God Diviner ke ruang samping untuk audiensi. Ketika pintu terbuka, Bai Xiaochun melihat Tuan Dewa Diviner diikat dengan tali dan tampak sangat cemas dengan Su Baochai di belakangnya, mendorongnya ke depan melalui koridor. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali pada keanehan adegan itu. Begitu Su Baochai melihat Bai Xiaochun, dia dengan bersemangat mendorong guru Dewa Diviner ke dalam ruangan, lalu bergegas maju dan bersujud, "Salam, Kaisar Agung." Su Baochai tidak berpura-pura gembira, ketika dia kembali ke dinasti Saint Emperor dan mendengar bahwa Bai Xiaochun telah menjadi Kaisar Agung, dia hampir tidak bisa menahan antusiasmenya. Mempertimbangkan hubungannya sendiri dengan Bai Xiaochun, itu berarti dia kemungkinan akan mendapat manfaat juga. Untuk menunjukkan betapa berbaktinya dia, setelah dia selesai memberikan salam resmi, dia dengan cepat berkata, "Yang mulia, saya tidak mendatangi Anda dengan tangan kosong. Saya membawa pengkhianat ini bersama saya." "Pengkhianat apa?" Anda mungkin bertanya. "Tuan Dewa Diviner, itu siapa?" Bai Xiaochun memandang Su Baochai, dan kemudian pada guru Dewa Diviner. Jelas ada semacam konflik di antara keduanya. "Aku bukan pengkhianat," teriak Dewa-Dewa Diviner. "Bai Xiaoe, yang mulia, aku tidak mengkhianatimu. Sebelum dia bisa melanjutkan dengan penjelasan apapun, Su Baochai memelototinya dan menyela, "Diam, Tuan Dewa Diviner. Seperti yang Anda ketahui, saya seorang ahli dalam hal mengumpulkan intelijen, jadi jangan berpikir untuk mencoba melakukan yang cepat. Yang mulia, Tuan Dewa Diviner yang jahat ini benar-benar mengkhianati kita. Dan yang lebih menyebalkan lagi, dia mencoba menyuap saya agar saya tetap diam. Yang mulia, Anda tidak tahu penghinaan yang saya alami dalam upaya saya untuk menangkapnya. Untuk mendapatkan sisi baiknya, saya menerima lebih dari 100 pembudidaya wanita yang dia berikan kepada saya, yang hampir merusak jiwa saya dan menggulingkan hati Dao saya. Syukurlah, kesetiaan saya kepada Anda tidak pernah goyah, Yang mulia." Saat kata-kata Su Baochai bergema di ruangan itu, Tuan Dewa Diviner menatapnya dengan marah. "Itu benar, aku memang mengatur agar kamu memiliki 100 pembudidaya perempuan. Tetapi setiap kali saya mengirimi Anda satu, Anda tidak bahagia, dan terus meminta lebih banyak. Itu sebabnya kamu mendapat lebih dari 100. Itu karena hatiku Dao kuat." Su Baochai balas menembak. "Itu semua untuk misi. Itu semua untuk menangkap Anda pengkhianat. Itu sebabnya saya menanggung semua penghinaan itu. Saya tidak punya pilihan selain menerima suap Anda. Itu satu-satunya cara untuk menangkapmu." Argumen skala penuh telah meletus dengan kedua belah pihak melemparkan tuduhan di sisi lain, dan menyangkal tuduhan yang dibuat terhadap mereka. "Jangan merasa kasihan pada penguasa dewa-dewa ini, Yang mulia," Su Baochai berkata dengan keras. "Alasan aku pergi ke dia sejak awal adalah untuk memintanya bergabung denganku dalam perjalanan ke Ark Emperor City. Tetapi karena dia memiliki mitra Taois setengah dewa, dia menolak. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain menderita penghinaan itu untuk mendapatkan kepercayaannya. Ketika momen itu benar, saya meracuninya, mengikatnya, dan membawanya ke sini dengan paksa." Sambil mendesah, Tuan Dewa Diviner berkata, "Siapa yang bilang aku tidak mau datang? Saya memiliki keluarga besar, dan banyak kepentingan bisnis. Saya tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka semua. Tapi itu tidak berarti saya tidak ingin datang. Jangan pernah berpikir untuk membodohi Yang mulia. Anda seorang pengkhianat, Tuan Dewa Diviner. Anda telah memiliki anak-anak kiri dan kanan, menyebarkan darah Heavenspan Realm tanpa berpikir tentang hal itu. Berkat kamu, rahasia peningkatan roh tidak akan menjadi rahasia lagi." Bai Xiaochun menemukan semuanya sangat lucu, tetapi bisa mengatakan bahwa argumennya akan berubah menjadi pertarungan yang sebenarnya. Faktanya, Tuan Dewa Diviner begitu lemah sehingga ketika Su Baochai menendangnya ke tanah dan mulai menginjak-injaknya, dia tidak bisa membela diri. Pada saat itu, Bai Xiaochun turun tangan. Situasinya jelas. Master God Diviner telah menjalani kehidupan yang nyaman di domain abadi-abadi, tidak seperti banyak pembudidaya lain dari alam Heavenspan.
Karena itu, dia bingung tentang apakah akan datang ke dinasti Arc Emperor. Melepaskan Master Dewa Diviner, Bai Xiaochun berkata, "Dengar, Master God Diviner. Kita seperti saudara, kan? Katakan saja yang sebenarnya. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami di sini, atau tidak? Jika tidak, mintalah seseorang untuk mengantar Anda kembali. Yang saya inginkan hanyalah agar orang-orang dari Heavenspan Realm bahagia, itu saja. Selama kamu tidak mengkhianatiku, kita adalah teman, dimanapun kamu berada." Dengan lambaian tangan, Bai Xiaochun kemudian mengusir racun itu, dan kelemahan Tuan Dewa Diviner bersamaan dengan itu. Menggigil, Tuan Dewa Diviner berdiri di sana dengan kehilangan kata-kata sementara. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku ingin bergabung denganmu. Tapi, tidak sendiri. Saya ingin membawa keluarga saya." Tertawa sepenuh hati, Bai Xiaochun melangkah maju dan memeluk Tuan Dewa Diviner. "Tidak masalah sama sekali. Bawa orang sebanyak yang Anda mau." Kemudian dia memeluk Su Baochai. Tuan Dewa Diviner sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi menahan diri. Adapun Su Baochai, dia juga ragu apakah akan menambahkan informasi tambahan. Namun, melihat betapa bahagianya Bai Xiaochun, dia tidak. Tidak lama kemudian, Dewa-Dewa Diviner pergi, sebuah dekret resmi di tangannya dari Bai Xiaochun, yang memungkinkannya untuk membawa semua barang dan istrinya ke Arc Emperor City. Melihat dari balik bahunya ke Arc Emperor City, dia bergumam, "Kuharap dia tidak pingsan ketika aku kembali." Setelah melihat guru Dewa Diviner pergi, kehidupan Bai Xiaochun berlanjut seperti yang sudah sampai pada titik ini. Saat ini, hal yang paling penting baginya bukanlah kultivasi, melainkan anak-anak yang belum lahir di Song Junwan dan Zhou Zimo. Tidak ada yang berani melanggar tabu menggunakan akal surgawi untuk mencoba menentukan jenis kelamin bayi. Kecuali Bai Xiaochun. Dia tidak punya keberatan seperti itu, dan sudah lama melakukannya. Song Junwan sedikit kecewa dengan berita itu. Itu mungkin bukan masalah besar jika Bai Xiaochun bukan Kaisar Agung. Tetapi mengingat identitasnya saat ini, itu berarti bahwa anak laki-laki jelas akan sedikit lebih penting. Dan sayangnya, Song Junwan menggendong seorang gadis. Akan lebih mudah baginya untuk menerima bahwa jika Zhou Zimo juga menggendong seorang gadis, tetapi ternyata, dia membawa seorang anak laki-laki. Meskipun Song Junwan agak kecewa, dia tidak ingin Bai Xiaochun mendapatkan ide yang salah, dan dengan demikian menyembunyikan perasaannya. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun tidak peduli apakah anak-anaknya laki-laki atau perempuan. Dia akan menyukai mereka. Akhirnya, dia bisa merasakan perasaan Song Junwan, dan menghabiskan waktu ekstra menghiburnya, dan memastikan dia mengerti bahwa dia tidak peduli tentang hal semacam itu. Sebulan lagi berlalu. Kedua wanita sekarang sangat dekat untuk melahirkan, dan Bai Xiaochun semakin gugup. Berdasarkan janji yang telah dia lakukan, berbagai persiapan yang telah dibuatnya, dan tingkat basis kultivasinya, dia sepenuhnya dan benar-benar yakin bahwa tidak akan ada yang salah. Namun, mengingat bahwa dia akan menjadi seorang ayah, dia masih khawatir. "Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ayah." Itu adalah pertanyaan yang sering muncul di kepalanya. Hal lain yang dia pikirkan adalah subjek nama. Apa yang harus kita beri nama mereka? Meskipun dia punya banyak ide, dia belum membuat keputusan akhir. Bai Dabao. Tidak cukup mengesankan. Bai Chaoda. Tidak, ibunya tidak akan setuju. Bai Lingfei. Nama terakhir itu membuatnya menghela nafas, baik karena itu membuatnya memikirkan Du Lingfei, dan juga karena fakta bahwa jika ia memberikan nama itu kepada putrinya, Song Junwan kemungkinan akan memotongnya berkeping-keping. Bahkan ketika dia sedang merenungkan berbagai nama, Saint Emperor datang berkunjung. Dia datang sepenuhnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan dengan cara yang tidak ada seorang pun di dinasti Kaisar Agung kecuali Bai Xiaochun menyadari bahwa dia ada di sana. Fakta bahwa ia datang tepat di ambang anak-anak yang dilahirkan menyebabkan mata Bai Xiaochun berkedip. Begitu dia mendeteksi fluktuasi, dia terbang ke udara. Begitu dia keluar di tempat terbuka, dia mengunci pandangannya ke lokasi tertentu di kejauhan, di mana Saint Emperor melangkah keluar dari udara tipis. Dia khawatir tentang kesalahpahaman, dan karena itu muncul agak jauh, bukan langsung di dalam Arc Emperor City. "Kawan kedua," dia berkata, tertawa sepenuh hati, dia melangkah maju dan memeluk Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sedikit terkejut bahwa Saint Emperor datang begitu tiba-tiba, dan ingin tahu mengapa dia datang. Satu hal yang membuatnya khawatir adalah bahwa Luminescence Archaean-nya masih belum siap untuk digunakan lagi. Pada kesempatan lain, dia kemungkinan akan berpura-pura kesopanan. Tetapi dia tidak berminat untuk itu, dan langsung ke pokok permasalahan. "Apa yang kamu lakukan di sini, kakak?" "Oh, itu tidak penting. Saya hanya sedikit bosan, dan sedang merenungkan fakta bahwa anak-anak Anda akan lahir. Dan itu membuatku berpikir bahwa kaisar-kaisar jahat mungkin menimbulkan masalah, jadi aku memutuskan untuk berjaga-jaga untukmu." Bahkan ketika dia berbicara, dia mengirim akal surgawi ke kota Kaisar Lengkungan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Mengernyit, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, mengusir rasa surgawi Saint Emperor dari dalam kota.
Sambil menyipitkan matanya, dia berkata, aku menghargai niat baikmu, Big Bro, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Jelas, Bai Xiaochun tidak akan mundur. Pada titik ini, Saint Emperor mulai merasa agak canggung, dan tahu bahwa akan mudah terjadi kesalahpahaman. Namun, dia benar-benar merasa perlu untuk melihat-lihat Arc Emperor City. Sambil mendesah, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko kesalahpahaman. Aku akan benar-benar jujur, bro kedua. Saya tahu agak kasar untuk menerobos masuk seperti ini, tapi, Saint Turtle telah hilang. Saat dia berbicara, dia terus mengawasi ekspresi wajah Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun mendengar bahwa Saint Turtle hilang, dia tidak banyak bereaksi pada awalnya. Tapi kemudian matanya melebar ketika dia menyadari Saint Turtle yang Saint Emperor bicarakan. Penyu kecilku, dia hilang. Kejutannya bukanlah tindakan. Dia sama sekali tidak tahu di mana kura-kura kecil itu berada. Ya, jawab Saint Emperor. Setengah bulan yang lalu, dia menghilang. Saya tidak akan terlalu khawatir tentang hal itu, kecuali kenyataan bahwa ia mencuri banyak biji lotus sebelum pergi. Saint Emperor jelas depresi. Selama bertahun-tahun, Saint Turtle tampak baik-baik saja, dan Saint Emperor sebenarnya menyukai dia. Dia memberikan apapun yang dia minta, namun pada akhirnya, dia menghilang. Reaksi pertamanya adalah bahwa kura-kura kecil itu pasti telah kembali ke Bai Xiaochun. Namun, beberapa saat yang lalu, indera surgawi telah berhasil menyapu sebagian besar Arc Emperor City sebelum Bai Xiaochun turun tangan, dan Saint Emperor belum mengambil jejak kura-kura kecil itu. Selanjutnya, dia bisa mengatakan bahwa reaksi Bai Xiaochun adalah asli. Dulu ketika dia telah membentuk aliansi awal dengan dinasti Saint Emperor dan Saint Emperor sendiri, dia benar-benar berbicara dengan kura-kura kecil, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membebaskannya ketika waktunya tepat, tetapi tidak dalam cara itu akan merusak aliansi. Tetapi karena kelahiran anak-anaknya yang akan datang, dia benar-benar lupa tentang kura-kura itu. Dia juga terkejut oleh kenyataan bahwa kura-kura itu hilang. Merasa agak buruk untuk Saint Emperor, dan juga sedikit bersalah, dia akan menawarkan beberapa penjelasan lagi ketika ekspresinya berkedip, dan dia memandang ke arah cakrawala. Terkejut, Saint Emperor melihat ke arah yang sama. Tak lama, suara gemuruh terdengar lebih dari 1000 kapal perang besar muncul di kejauhan. Kebanyakan dari mereka memiliki panjang sekitar 3000 meter, dan sangat mengesankan. Di depan adalah satu kapal khusus yang panjangnya 30.000 meter, yang memimpin prosesi ke arah Arc Emperor City. Pada pandangan pertama, orang mungkin menganggap itu adalah invasi. Tetapi tidak ada cara bahwa prosesi kapal perang sebesar ini bisa didapatkan dari perbatasan wilayah abadi ke Arc Emperor City tanpa ada yang memperhatikan, setidaknya tidak kecuali itu diselubungi oleh seorang arcayan. Prosesi itu dikawal oleh sejumlah besar pembudidaya, semuanya orang-orang Heavenspan. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah mereka saat mereka melanjutkan dengan kapal perang saat mereka menuju kota. Ketika penduduk kota Kaisar Agung melihat apa yang terjadi, ekspresi kaget muncul di wajah mereka karena mereka menganggap bahwa mereka sedang diserang. Meskipun kapal-kapal itu terlalu jauh bagi mereka untuk mengetahui detail siapa yang berada di sana, Bai Xiaochun dan Saint Emperor bisa melihat dengan jelas. Ada laki-laki dan perempuan, dengan perempuan jelas merupakan mayoritas. Selain itu, banyak dari mereka yang memancarkan fluktuasi yang mengindikasikan mereka memiliki darah Heavenspan Realm di dalamnya. Yang lebih mengejutkan adalah berapa banyak orang di sana. Semua kapal perang yang lebih kecil memiliki ratusan orang. Dan kapal perang pemimpin memiliki puluhan ribu. Lu Yuntao, Saint Emperor berkata terkejut. Master God Diviner, Bai Xiaochun berkata bersamaan, matanya melebar saat melihat dewa-dewa Diviner berdiri di sana di atas kapal perang sepanjang 30.000 meter dikelilingi oleh puluhan ribu wanita. Rupanya, para wanita ini adalah selirnya. Dan berdiri tepat di sebelahnya adalah seorang wanita yang tampak mulia dalam pakaian pengadilan formal, yang basis budidayanya sangat tinggi sehingga dia jelas berada di lingkaran besar alam demigod. Bahkan, dia sebenarnya adalah seorang kuasa celestial, membuatnya sama kuatnya dengan Grand Heaven Master. Wanita ini adalah Lu Yuntao yang baru saja disebut oleh Kaisar Suci. Bahkan di Eternal Immortal Domains, orang dengan basis budidaya yang tinggi tidak umum, dan umumnya memiliki kecakapan pertempuran paling kuat selain dari celestial. Segera Tuan Dewa Diviner memperhatikan Bai Xiaochun melayang-layang di udara tampak terpana. Adapun Lu Yuntao, dia melihat Saint Emperor, dan ekspresinya berkedip. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggenggam tangan Dewa-Dewa Diviner dan terbang dari kapal perang menuju Bai Xiaochun dan Saint Emperor yang kebingungan. Salam Saint Emperor, Arc Emperor. Kaisar Suci memandang Lu Yuntao, dan kemudian pada Dewa-Dewa Diviner, dan akhirnya ke kapal perang. Kalian berdua tidak berani menyembunyikan kebenaran. Lu Yuntao menggenggam tangan, membungkuk, dan berkata, Saint Emperor, ini adalah keluarga pelayanmu yang rendah hati. Dan ini adalah mitra Taois hamba yang rendah hati. Itu adalah perkembangan yang benar-benar mengejutkan. Ada puluhan ribu orang di semua kapal perang itu dan mayoritas dari mereka memiliki darah Realm Heavenspan di dalamnya.
Sebelum Saint Emperor bisa bereaksi, Bai Xiaochun berseru, apakah Anda kecanduan memiliki anak, Tuan Snort-Snort? Anda seperti ini di Wildlands, dan sekarang di sini di Eternal Immortal Domains, Anda masih melakukan hal yang sama. Anda menjadi bapak seluruh sekte. Bai Xiaochun hanya terpesona. Dia pernah berpikir Bruiser mengesankan, tetapi bisa melihat sekarang bahwa Bruiser hanya memenuhi syarat untuk bersujud kepada Tuan Dewa Diviner. Pengungkapan tiba-tiba itu seperti sambaran petir yang menyerang dari langit biru. Kemudian Bai Xiaochun berpikir tentang betapa banyak masalah yang dihadapi hanya dengan beberapa wanita, sedangkan Tuan Dewa Diviner memiliki puluhan ribu untuk ditangani. Tampaknya mereka semua rukun, yang mengisi Bai Xiaochun dengan emosi campuran, terutama iri. Master God Diviner tampak agak malu, dan sedang berusaha memikirkan apa yang harus dikatakan ketika Grand Heaven Master tiba dengan para pakar kuat lainnya dari kota. Ketika mereka melihat Santo Kaisar, mereka terkejut, dan meskipun mereka tidak yakin mengapa dia datang, mereka dengan cepat menawarkan salam resmi. Kemudian mereka membawa Guru Dewa Diviner dan Lu Yuntao, serta puluhan ribu orang yang mereka bawa bersama ke kota Kaisar Lengkungan. Bai Xiaochun memandang, kepalanya berputar. Tiba-tiba, dia memikirkan kembali bagaimana Guru Dewa Diviner tampaknya ingin mengatakan sesuatu ketika dia pergi, dan potongan-potongan itu berbunyi klik. Jelas, membawa keluarga puluhan ribu dalam perjalanan besar seperti ini bukanlah tugas yang mudah. Pada sisi positifnya, kedatangan mengejutkan Dewa-Dewa Diviner telah meredakan beberapa ketegangan antara Bai Xiaochun dan Saint Emperor. Menimbang bahwa Master God Diviner dan pejabat penting lainnya telah melihat bahwa Saint Emperor telah datang untuk berkunjung, Bai Xiaochun memutuskan bahwa ia mungkin juga mengundangnya ke Istana Kekaisaran. Namun, Saint Emperor masih merasa terguncang oleh insiden dengan Tuan Dewa Diviner. Setelah mengkonfirmasi bahwa kura-kura kecil itu tidak ada, dia duduk di Istana Kekaisaran di Ark Emperor City untuk mengobrol lebih lanjut dengan Bai Xiaochun. Bro kedua, apa yang kamu sebut orang itu? Master Snort-Snort. Nah, itu yang saya sebut bakat. Dia sendirian menjadi bapak seluruh sekte. Apakah Anda keberatan membiarkan saya membawa Master Snort-Snort ini kembali bersama saya, Second Bro? Bakat seperti itu sayangnya hilang dalam dinasti Saint Emperor. Saint Emperor benar-benar tersentuh melihat bagaimana Tuan Snort-Snort ini tampaknya berhasil membuat keluarga besar seperti itu tetap bahagia dan harmonis. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan reaksi Saint Emperor. Dan dia juga merasa sedikit iri dengan Guru Dewa Diviner dan kemampuannya. Itu semua diperburuk oleh kepahitan yang dia alami karena rekan-rekan Taoisnya sendiri. Jika Saint Emperor tidak meminta untuk mengambil Tuan Dewa Diviner, dia mungkin bisa menjaga perasaannya. Tapi sekarang dia merasa sangat jengkel. Kamu pikir itu mengesankan? Ya, itu tidak cukup untukku. Dengan itu, dia menamparkan tasnya untuk dipegang, menyebabkan tumpukan surat cinta keluar, membentuk gunung kecil di depan Saint Emperor. Merasa jauh lebih baik, Bai Xiaochun dengan bangga berkata, lihat surat-surat cinta ini. Masing-masing ditujukan kepada saya. Kembali ke alam Heavenspan, yang harus saya lakukan hanyalah mengangguk, dan saya akan memiliki lebih banyak istri dan selir secara eksponensial daripada Tuan Dewa Diviner. Melihat Bai Xiaochun dengan santai membuang begitu banyak surat cinta menyebabkan Saint Emperor menjadi benar-benar takjub lagi. Beberapa huruf di tumpukan itu benar-benar berwarna kuning karena usia. Kamu benar-benar menyimpan semuanya. Mereka bahkan selamat dari kehancuran seluruh duniamu. Saint Emperor tiba-tiba merasa pemahamannya tentang kehidupan telah mencapai tingkat yang baru. Pertama adalah Tuan Dewa Diviner dengan keluarganya yang berjumlah puluhan ribu, dan kemudian Bai Xiaochun dengan segunung surat cinta. Bai Xiaochun merasa jauh lebih percaya diri sekarang karena Saint Emperor begitu terperangah oleh surat-surat cintanya. Tapi kemudian, tepat ketika dia akan pergi ke beberapa membual lagi, dia merasakan 3 aliran indera surgawi menyapu ke aula. Mereka tidak lain milik Song Junwan, Zhou Zimo dan Hou Xiaomei. Setelah mendengar bahwa Saint Emperor telah datang, mereka gugup, dan juga khawatir untuk Bai Xiaochun, tetapi tahu bahwa tidak pantas untuk datang sendiri. Dan dengan demikian, mereka mengirim akal surgawi untuk memeriksa apa yang terjadi. Jika mereka berada di Istana Kekaisaran Kota Saint Emperor, mereka tidak akan bisa menggunakan akal surgawi untuk mencari di sebuah arkaian. Tapi ini adalah Istana Kekaisaran dari Ark Emperor City, dan formasi mantra yang dibuat memungkinkan mereka untuk melakukannya. Hal pertama yang mereka lihat adalah segunung surat cinta. Hampir seketika, aliran indera surgawi mereka tampaknya tumbuh lebih kuat mengunci surat cinta, dan kemudian tiba-tiba lenyap. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan ekspresi Saint Emperor berkedip. Bersihkan tenggorokannya, Saint Emperor berkata, apa yang akan kamu katakan, bro kedua? Namun, tidak mungkin Bai Xiaochun dalam mood untuk melanjutkan pembicaraan. Sambil tertawa masam, dia mengambil surat-surat cinta itu dan kemudian berusaha terlihat tenang ketika dia mengganti topik pembicaraan dan terus mengobrol. Sedangkan untuk Saint Emperor, sekarang setelah dia yakin kura-kura kecil itu tidak ada di dekatnya, dia memutuskan bahwa, mengingat situasi sensitif di kota tidak baik baginya untuk memperpanjang sambutannya.
Karena itu, ia pergi. Bai Xiaochun tanpa sadar mengantar Saint Emperor keluar, matanya sesekali melayang kembali ke istana dengan perasaan bersalah. Apa masalahnya? Itu hanya beberapa surat cinta. Bukannya aku yang meminta mereka. Mencoba mengumpulkan keberanian, ia kembali ke kamar pribadinya, tempat ia berencana untuk menghabiskan beberapa hari dalam meditasi terpencil. Namun, rencananya tidak berhasil. Malam itu juga, Song Junwan, Zhou Zimo dan Hou Xiaomei mengesampingkan perbedaan mereka dan bergabung untuk tampil di kamar pribadinya. Bai Xiaochun mulai merasa lebih bersalah, terutama mengingat betapa Song Junwan dan Zhou Zimo yang terlihat. Meskipun mereka berdua tersenyum lebar, niat buruk di mata mereka membuatnya menangis di dalam hatinya. Sedangkan untuk Hou Xiaomei, dia tidak tahu apakah dia atau tidak, tetapi untuk beberapa alasan dia membiarkan tangannya bertumpu pada perutnya saat dia menatapnya. Song Junwan adalah yang pertama berbicara. Xiaochun, mengapa Saint Emperor datang berkunjung? Dia berbicara dengan nada hangat dan terdengar sangat dewasa. Jika bukan karena belati yang dia bintangi, dia akan terlihat seperti gambar kebajikan wanita. Well, itu kura-kura kecil sialan itu. Dia kabur. Anda tahu kura-kura kecil, bukan? Kamu tidak. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda bagaimana saya bertemu dengannya. Kamu sebenarnya bagian dari cerita, Junwan. Berkedip, Bai Xiaochun bersiap untuk pergi ke detail, tetapi sebelum dia bisa, Zhou Zimo mendengus dingin dan memotong. Jangan mencoba menghindari gajah di kamar, Bai Xiaochun. Ayo, katakan yang sebenarnya. Apakah Anda cemburu pada Master God Diviner? Cemburu, Bai Xiaochun berkata dengan keras. Apakah kamu bercanda? Meskipun dia hampir gemetaran karena cemas, dia tampak marah, dan bahkan sedikit kebingungan. Aku tidak akan pernah cemburu padanya. Sebenarnya, dialah yang iri padaku. Meskipun, sekarang setelah kamu menyebut Tuan Dewa Diviner, kamu harus mengakui bahwa anak malang itu benar-benar kasar. Zimo, apakah Anda ingat suku-suku dari Willens? Kembali ketika saya sedang menuju kembali ke wilayah Heavenspan, Anda menemani saya beberapa cara ingat. Saat dia bersiap untuk melanjutkan ceritanya, Hou Xiaomei menanam kepalan tangannya ke pinggulnya. Merengut seperti cabai, dia berkata, Kakak Xiaochun, kau adalah kaisar tertinggi sekarang. Meskipun saat ini damai sekarang, Anda tidak bisa mengendur. Anda harus bekerja keras pada kultivasi Anda. Anda harus fokus. Aku Bai Xiaochun memulai, tetapi Song Junwan memotongnya. Xiaomei benar sekali. Xiaochun, Anda memiliki banyak tanggung jawab penting. Meskipun kami bertiga tidak bisa berbuat banyak dalam hal itu, setidaknya kami dapat membantu Anda dengan beberapa tugas kasar Anda. Ayolah, serahkan surat cinta Anda. Kami akan mengurusnya mulai sekarang. Sebelum dia bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, Zhou Zimo, yang tentu saja memiliki sifat terburuk dari mereka semua, berjalan mendekat menjaga satu tangan di bawah perutnya saat dia meraih tasnya. Dan tentu saja, dia tidak berani ikut campur karena dia, benar-benar mengosongkan semua surat cinta. Jantungnya meneteskan darah saat dia memandang, merasa seperti dicekik. Seolah-olah Zhou Zimo tidak mengambil surat-surat cintanya, melainkan, semua romansa yang ada di dalam hatinya. Terlihat sangat senang dengan diri mereka sendiri, ketiga wanita itu pergi dengan surat-surat cintanya, meninggalkannya berdiri di sana sendirian di kamar pribadinya, cemberut di ambang air mata. Ketika mereka pergi, dia mengulurkan tangan dengan muram untuk meraih sesuatu, kecuali, tidak ada yang bisa diletakkan di tangannya. Surat cintaku. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di